Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Anugrah, NIM S1S1 19045. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan. Langsung saja, yang pertama itu jelaskan pengertian access point dan switch. Baik, yang pertama itu access point. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal internet atau wifi baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kemudian switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sekaligus mengatur mengatur data yang akan dikirimkan, baik mengelola atau meneruskannya. Kemudian yang nomor 2 itu jelaskan tujuan dilaksanakannya praktikum 7. Baik, yang pertama itu tujuan dilaksanakannya praktikum 7. Yang pertama, untuk mengetahui apa keuntungan dari atau kelebihan dan kekurangan dari sharing data, sharing CD-ROM atau hard disk, dan sharing printer. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui langkah-langkah dari sharing data, sharing hard disk atau CD-ROM, dan juga sharing printer. Kemudian jelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktikum 7. Baik, yang pertama itu sharing internet. Pertama itu siapkan komputer dan klien, siapkan sebuah server dan sebuah klien, di mana jumlahnya itu terserah. Kemudian yang kedua, matikan Windows Defender pada komputer yang akan dijadikan server. Terus yang ketiga, masuk ke control panel pada komputer server, di mana di situ masuk di network and internet, lalu pilih network sharing center, kemudian change advanced setting. Kemudian di change advanced setting ini diatur pada publicnya itu di turn on semua atau diaktifkan, kemudian di GUIS of public juga di turn on, lalu pada all networks di turn on juga, kemudian passwordnya di off kan. Setelah itu kembali ke network and sharing center tadi, pilih wifi atau sinyal internet yang telah terhubung ke komputer server tadi. Kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian di properties ini pilih tab sharing, kemudian centang checkboxnya untuk mengizinkan klien terhubung ke komputer server. Setelah itu masih di properti wifi tadi. Kemudian setelah itu masuk di properti wifi tadi itu, pilih IP versi 4, kemudian masukkan IP secara statik, di mana IP-nya kelasnya C. Kemudian default gateway-nya itu dari default gateway wifi yang telah terhubung di komputer server. Kemudian setelah itu klik OK, dan kemudian lakukan konfigurasi yang sama pada komputer klien. Setelah itu jika sudah maka komputer itu bisa melakukan atau mengakses internet di komputer lainnya. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan sharing data itu, yang pertama, lakukan konfigurasi yang sama pada langkah-langkah sebelumnya. Kemudian pilih file yang akan dibagikan, klik kanan, pilih properties, kemudian pilih tab sharing. Kemudian di tab sharing ini pilih centang checkboxnya dicentang, kemudian biarkan semua jenis penerima yang akan dibagikan, atau pilih ke everyone. Kemudian setelah itu jika sudah, maka komputer kita itu telah berhasil melakukan sharing data. Jika ingin melihat filenya, pilih file explorer, kemudian pilih network, lalu pilih
nama komputer yang telah membagikan data tadi, maka di dalamnya itu terdapat file yang telah kita bagikan. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan sharing printer. Pertama itu masuk ke control panel, pilih hardware and sound, kemudian pilih device and printer, kemudian pilih printer yang akan digunakan atau yang telah terhubung ke komputer server. Kemudian pilih properties, kemudian klik kanan pada printer tadi, pilih properties, kemudian centang pada checkboxnya tadi, lalu setelah itu pada printer tadi pilih jenis printer yang pilih komputer server yang telah terhubung dengan printer, kemudian klik kanan, lalu pilih printer yang telah pilih jenis printernya, kemudian klik kanan, lalu pilih connect. Setelah terhubung, maka klien yang tidak terhubung dengan printer bisa melakukan print. Kemudian nomor 4 itu jelaskan kelebihan dan kekurangan sharing file. Adapun kelebihan dan kekurangan sharing file itu, yang pertama itu kelebihannya kita itu memudahkan dalam mengelola file atau folder kita. Kemudian kekurangannya itu mudah terjangkit virus-virus atau yang terdapat pada jaringan internet kita. Kemudian yang nomor 5, perbedaan ulan dan ulan interface. Yang pertama itu perbedaan ulan dan ulan interface. Yang ulan adalah kependekan dari wireless local area network, yang merupakan jenis jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Kemudian ulan interface itu sebagai perangkat yang digunakan untuk memudahkan kita mengatur setting pada jaringan wifi yang terhubung. Kemudian nomor yang terakhir itu jelaskan hal yang menjadi masalah sehingga kita gagal ketika praktikum dan berikan solusinya. Baik, yang menjadi masalah pada praktikum itu kita tidak bisa melakukan sharing printer, sehingga solusinya itu sebelum kita praktikum sebaiknya kita itu harus latihan sebelum melakukan praktikum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.